Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato di hadapan Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Konstitusi kita menjamin hal ini, namun realitas di lapangan berbicara lain. Ketimpangan pendidikan masih menganga lebar di negara kita. Anak Jakarta dan anak Papua tidak berdiri di garis start yang sama. Mereka berlari di lintasan yang berbeda, bahkan stadionnya pun juga berbeda. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat fakta yang ada. Data Kemendikbudristek menunjukkan rasio siswa per guru di Jakarta adalah 15:1. Sementara di Papua mencapai 25:1. Bahkan ada di beberapa daerah yang rasionya 30:1. Bagaimana guru bisa memberi perhatian personal ketika harus mengajar 30 anak sekaligus? Kesenjangan ini semakin terlihat dalam infrastruktur digital. Survei UNICEF Indonesia tahun 2020 mencatat hanya 34% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses internet. Di perkotaan, angkanya 47%, di pedesaan hanya 25%. Pandemi COVID-19 membuka mata kita, pembelajaran daring mengekspos jurang digital yang lebar. Ketika kita berbicara transformasi digital pendidikan, jutaan anak-anak punya akses internet stabil. Kualitas guru juga bervariasi antar wilayah. Data uji kompetensi guru menunjukkan rata-rata skor nasional hanya 53,2, masih di bawah standar minimal yaitu 55. Di daerah terpencil, skor rata-ratanya bahkan di bawah 45%. Banyak guru di daerah terpencil tidak mendapat pelatihan memadai. Mereka bekerja dengan fasilitas minim, gaji sering terlambat. Hasil program for International Student Assessment pada tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 67 dari 81 negara untuk literasi, peringkat 69 untuk matematika, peringkat 66 untuk sains. Data agregat ini menyembunyikan ketimpangan lebih dalam. Siswa di Jakarta mungkin mendekati standar internasional. Siswa di daerah terpencil kesulitan membaca lancar di kelas 6 SD. Kesenjangan ekonomi memperburuk situasi. Anak dari keluarga mampu bisa mengakses bimbingan belajar, punya laptop dan internet tak terbatas. Anak dari keluarga miskin harus membantu orang tuanya bekerja setelah sekolah. Tidak punya uang untuk membeli buku. Data BPS menunjukkan partisipasi pendidikan tinggi anak dari keluarga kaya mencapai 80%. Anak dari keluarga miskin hanya 12%. Pendidikan yang seharusnya menjadi tangga mobilitas justru memperkuat stratifikasi ekonomi. Hadirin yang berbahagia, kita tidak hanya mengeluh, kita harus bertindak. Bapak Ibu dosen dapat menggunakan riset sebagai basis kebijakan. Jangan biarkan penelitian hanya berakhir di jurnal. Turun ke lapangan, buat model inovatif yang bisa direplikasi, libatkan mahasiswa dalam riset berbasis komunitas. Teman-teman mahasiswa adalah aset terbesar bangsa ini. Gunakan ilmu yang didapat untuk mengajar di desa-desa terpencil saat liburan. Buat konten edukatif digital yang gratis dan mudah diakses. Jangan tunggu lulus untuk berkontribusi. Mulai sekarang, kita bisa bermitra dengan pemerintah daerah. Kita bisa bangun perpustakaan, kita bisa latih guru dengan metode pengajaran terkini, kita bisa menggalang dana untuk infrastruktur internet di sekolah terpencil. Ketimpangan pendidikan bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam saja, teman-teman. Namun bukan berarti kita harus diam. Setiap anak Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas. Tidak peduli mereka lahir di Jakarta
ataupun di suatu desa di kampung terpencil di Papua. Semoga pidato ini membuka mata kita tentang realitas pendidikan di Indonesia. Semoga kita mulai tergerak untuk berkontribusi nyata. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari sebuah solusi, bukan bagian dari masalah dengan sikap apatis kita. Saya menyadari dalam penyampaian pidato ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.